Baik, perkenalkan, nama saya Derni Esos. Jabatan saya Pejabat Fungsional Ahli Muda Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial. Merupakan bencana yang diakibatkan oleh kelalaian manusia sendiri, ya, seperti konflik sosial, aksi teror, dan pelanggaran hukum. Tapi sebagian besar yang terjadi di Kota Palu dalam beberapa waktu terakhir itu yang sering terjadi kebakaran. Itu disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat seperti membakar sampah sembarangan, kemudian membuang puntung rokok sembarangan, meninggalkan rumah pada saat kompor ataupun alat-alat elektronik yang masih menyala. Itu semua yang menyebabkan sering terjadinya kebakaran. Dan yang sering sesuai hasil asesmen yang kami lakukan selama ini di lapangan, bahwa yang sering terjadi itu penyebabnya adalah tabung gas yang meledak. Yang terbakar itu. Ada 35 kejadian kebakaran. Di antaranya 15 rusak ringan dan 20 rumah yang rusak berat. Prosedurnya kami menyampaikan kepada warga bahwa bagi warga yang terdampak perlu bermohon untuk memasukkan proposalnya ke Dinas Sosial Kota Palu. Di antaranya ada untuk untuk proposal itu ada beberapa item yang harus disiapkan oleh keluarga korban, seperti permohonan bantuan bahan bangunan, kemudian rencana anggaran biaya yang dibutuhkan sesuai kebutuhan, kemudian ada surat keterangan kebakaran, baik itu dari dinas pemadam maupun dari lurah setempat. Kemudian ada dokumentasi rumah terbakar pada saat kejadian, karena itu harus dilampirkan di proposal. Ketika nanti ada pemeriksaan dari inspektorat, kami bisa memperlihatkan bahwa ini benar-benar telah terjadi kejadian kebakaran. Kalau sertifikat, Ibu? Iya, sertifikat itu perlu. Kalau misalkan dari sertifikat ataupun surat penyerahan kepemilikan rumah tidak ada, bisa mengambil surat keterangan di kantor lurah. Pesan saya kepada semua warga Kota Palu, termasuk diri saya sendiri, tolong diperhatikan untuk keamanan lingkungan kita, untuk keamanan rumah kita, untuk menghindari jangan sampai terjadi kebakaran. Ketika kita bepergian, pastikan bahwa semua alat elektronik, kompor yang ada di rumah kita dalam keadaan mati. Kemudian jauhkan benda-benda mudah yang terbakar dari sumber api.
Siapkan alat pemadam kebakaran di rumah, karena ketika kita tidak minta-minta ada terjadi kebakaran, kita bisa mengantisipasinya sendiri terlebih dahulu dengan alat pemadam kebakaran yang ada di rumah. Kemudian kalau bisa harus ada rencana jalur evakuasi supaya untuk mempermudah akses. Kemudian kita pada saat terjadi kebakaran, di sini harus kita lewati. Ada yang lupa, hindari membakar sampah secara sembarangan, karena itu sudah banyak penyebab-penyebab yang seperti itu terjadi, sampai terjadinya kebakaran dengan membakar sampah di luar rumah yang bukan pada tempatnya, akhirnya menyebabkan kebakaran di rumah kita maupun di rumah tetangga lainnya. Karena kemarin di tahun 2022 ada salah satu rumah yang dirubuli. Itu bukan pemilik rumah yang membakar sampah, tapi tetangga. Akhirnya karena ditiup angin kencang, rumah tetangga yang jadi korban.